Dalam video kali ini, mari kita rehat dulu sejenak pembahasan dari video-video sebelumnya mengenai cara menjadi sukses dan kaya. Karena jujur saja, saya sendiri yang menyusun materinya malah jadi sakit kepala karena tidak juga kunjung menjadi kaya, seperti tips-tips yang saya paparkan dalam video-video tersebut. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang mungkin agak sedikit kekanak-kanakan, atau mungkin terlalu banyak nonton film science fiction produksi Hollywood tentang invasi makhluk asing dari planet lain ke bumi kita yang tercipta ini. Dan akan selalu ada pahlawan yang menyelamatkan bumi kita dari serangan makhluk asing tersebut, seperti Will Smith dalam film Independence Day tahun 1996. Yang anehnya, sang pahlawan tersebut selalu berasal dari negeri Paman Sam. Bahkan kota-kota yang hancur akibat serangan makhluk asing itu kenapa selalu New York? Masih menjadi misteri, tapi cobalah dijawab sendiri masing-masing. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Lalu klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, mari sekarang kita lanjutkan pembahasan kita pada video kali ini mengenai alien. Apakah kalian termasuk yang percaya akan keberadaan alien? Atau justru yang menolak sama sekali dan menganggap bahwa alien itu tidak ada? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah bentuknya seperti ini? Kepala besar, botak, dengan mata besar dan berbadan kecil? Kalau iya, akan saya pertimbangkan untuk memeliharanya satu di rumah karena ini sangat lucu, imut, dan menggemaskan. Materi dalam video kali ini akan banyak menyertakan istilah-istilah dalam dunia astronomi yang mungkin kurang familiar bagi orang-orang umum, tapi akan saya coba jelaskan satu persatu. Apa itu alien? Definisi ilmiahnya adalah suatu bentuk kehidupan yang diasumsikan ada di luar bumi atau atmosfernya, dengan sinonim sebagai berikut: makhluk luar angkasa, makhluk hipotesis, makhluk yang belum pernah diamati tetapi dihipotesiskan keberadaannya. Kalau definisi saya pribadi, alien adalah makhluk cerdas selain manusia yang berasal dari luar bumi atau bahkan mungkin di luar tata surya kita atau di luar galaksi kita. Kenapa harus cerdas? Karena tidak ada faedahnya bagi saya jika ternyata makhluk di luar bumi itu masih berbentuk mikroba seperti bakteri maupun virus. Dan sangat tidak seru jika kita membicarakan alien tanpa UFO alias Unidentified Flying Object. Dan kenapa harus di luar tata surya? Karena penelitian menunjukkan tidak ada planet selain bumi di dalam tata surya kita yang mendukung adanya kehidupan kecuali mungkin planet Mars. Itu pun masih menjadi misteri dan masih terus diteliti lebih lanjut lagi oleh para ilmuwan. Tapi, walaupun belum bisa dibuktikan kebenarannya, saya termasuk orang yang percaya bahwa alien itu benar-benar ada di suatu tempat nun jauh di sana, di planet selain bumi yang mungkin ada di tata surya lain atau bahkan di galaksi lain. Sekarang mari kita renungkan sejenak. Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa alam semesta ini begitu sangat luas. Dan bukan hanya luas, akan tetapi alam semesta ini juga berkembang. Semakin lama akan berkembang semakin besar dan lebih luas lagi. Bahkan, para peneliti menyebutkan bahwa di masa depan akan ada suatu masa bahwa kita semua makhluk bumi tidak akan bisa melihat bintang lagi di langit pada malam hari. Dikarenakan, jarak mereka para bintang tersebut yang sekarang masih bisa kita lihat ini sudah terlalu jauh sampai tak akan ada yang bisa terlihat lagi dari bumi. Yang mungkin jadi pertanyaannya adalah, buat apa Tuhan menciptakan alam semesta yang begitu luas ini jika penghuninya hanya ada di bumi? Ibarat kita membangun sebuah rumah yang begitu besar dan mewah dengan halaman yang juga sangat luas. Apakah rumah tersebut akan kita tinggali untuk kita sendirian? Saya rasa hampir tidak ada orang yang mau tinggal di rumah sangat besar sendirian. Dan jika kita sedikit bermain logika, jadi tidak mungkin atau hampir mustahil Tuhan menciptakan alam semesta seluas ini hanya untuk ditinggali makhluk bumi sendirian. Mungkin kalian masih ingat pelajaran di sekolah mengenai tata surya kita yang berintikan sebuah bintang yang bernama matahari. Lalu, ada 8 planet yang mengitari matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dulu juga ada Pluto yang kini sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai planet karena mungkin dia adalah anak tiri, jadi tidak diakui. Kasihan Pluto, kecil-kecil sudah jadi yatim piatu. Apakah tata surya atau yang dalam bahasa Inggris disebut solar system itu cuma ada satu di alam semesta? Tentu tidak. Sudah saya katakan tadi sebelumnya bahwa matahari adalah bintang. Ya,
Matahari hanyalah salah satu bintang dari perkiraan jumlah bintang di alam semesta berkisar antara 100.000 miliar hingga 200 seksatriliun. Bisa kalian bayangkan betapa banyaknya bintang di alam semesta ini dan betapa banyaknya objek serupa matahari kita di luar angkasa sana. Bahkan, matahari kita bukan termasuk dari bintang yang berukuran besar. Jangan terkecoh dengan lagu semasa kita kanak-kanak yang mengatakan bahwa bintang kecil di langit yang tinggi. Karena sejatinya, ukuran bintang itu sangatlah besar. Matahari kita termasuk sangat kecil jika dibandingkan dengan bintang yang bernama USKD. Bintang ini memiliki radius 1,2 miliar kilometer, dan bila kita bandingkan dengan matahari, besarnya sekitar 1708 kali lebih besar dibandingkan matahari. Wow, bayangkanlah betapa besarnya bintang tersebut. Dan di setiap satu bintang yang ada, akan selalu ada planet-planet yang mengitari dengan bintangnya sebagai pusat atau inti. Itulah yang disebut dengan tata surya atau solar system. Jika kita ibaratkan matahari adalah kelereng dan USKD adalah wadahnya, wadah tersebut akan dapat menampung sekitar 1708 kelereng di dalamnya. Lalu berapa banyak planet yang ada di alam semesta ini? Di setiap solar system, mungkin jumlahnya bervariasi atau tidak sama. Tapi mari kita estimasikan saja bahwa setiap solar system memiliki 8 planet yang mengitari bintangnya. Jika bintang di alam semesta jumlahnya berkisar antara 100.000 miliar sampai 200 seksatriliun, coba kalian kalikan saja dengan 8. Jika kita hitung menggunakan kalkulator di rumah, mungkin kalkulatormu akan meledak.